Makin sore begini. Pagi Prof Vito. Pagi semua chat PPDS. Pagi dok. Kali ini saya akan kasih kuliah tentang surgical teknik ya. Kita bahas tentang surgical teknik dari TOF. Nah, nanti kita bisa berdiskusi teknik-teknik apa yang berkembang. Ini. Biasanya yang bawah ini dok. Ke bawah. Oke, seperti kita ketahui dalam TOF untuk kadang-kalanya untuk operasi kita lakukan total koreksi belum memenuhi syarat-syaratnya, sehingga kita harus paliatif dulu. Kita paliatif biasanya kita operasi buat SAN macam-macam ya paliatifnya ya, bisa buat SAN, bitisan, atau kalau yang apa itu dengan pulmonal atresi kita buka itu PA-nya, terus kita PET, jadi seakan-akan kita buat seperti VSD, namanya itu apa itu rekonstruksi RVOT. Dan berkembang. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Ini syarat-syarat untuk paliatif kita biasanya untuk bitisan biasanya dengan TOF dan pulmonal atresia lah. Yang untuk khusus pulmonal atresia itu ada satu teknik yang berkembang seperti itu. Ada juga yang sekarang pakai ini enggak bitisan. Jadi sanusan seperti pada modifikasi di Norwood itu ya. Sanusan, Prof. Chong Lim emang ini kebetulan dia penggemar sanusan. Dia males buat put bitisan karena bitisan ya kita apalagi pada neonate ya difficult to handle ya. Kita range QPQS-nya supaya 1 itu sulit sekali. Makanya angka kegagalan pada neonates dengan bitisan itu tinggi. Kalau kita pasang kecil itu block, kita pasang gede itu oversun, sulit untuk memanage. Sehingga ada yang pakai teknik gimana kalau sanusan ya, RV to PA. Ada juga yang itu tadi, RVOT reconstruction. Jadi kita transanular patch, katup PA-nya yang atretik itu kita buang, jadi akan ngoblok itu kita buat seperti VSD. Nanti kita evaluasi growing-nya setelah 3 bulan. Itu juga enggak gampang. Tapi emang ada kelebihannya kalau kita melakukan RVOT reconstruction itu. Satu, kita bisa mengukur lihat diameter dari PA-nya. Kita ukur ya, masuk kateter bisa masuk PA situ. Nah, terus yang kedua di luar negeri enak. Gampang, nanti kamu bisa pasang melodi. Tahu ya melodi valve ya. Melodi valve itu valve yang lewat pulmonary valve, lewat trans kateter. Masuk cekrek gitu. Kalau luar negeri kan enak aja dan ada terbatas cekrek. Kita cekrek berapa ratus juta. Ini aja ribut masalah swab aja di ACC direktur ya. Lain keadaannya ya. Tapi itu ada teknik yang berkembang seperti itu. Supaya kamu enggak kaget nanti kalau ikut kongres. Oke. Ya, bitisan ada yang klasik, ada yang modified ya seperti kita tahu semua. Klasik ini zamannya Dr. Blalok. Dulu ya kamu kebayang enggak ya zaman dulu Dr. Blalok itu hebat ya, Jemali Beda ya. Belum ada Google, belum ada textbook kayak apa gitu ya. Tahu-tahu datang suruh buat bitisan usah enggak kebayang gitu ya. Jadi dokter zaman dulu itu ya. Jadi ada dokter hebat di masa-masa suram itu pasti ada orang hebat ya. Hippocrates apa gitu ya. Pasti ada orang-orang hebat ya. Salah satunya seperti ini. Dia dapat Nobel waktu itu ya. Ceritanya emang ini ya. Ini sudah
Tahu enggak yang di Bitisan ini? Yang di Bitisan ini ternyata orang kulit hitam. So, gimana ya? Udah hitam Palu lagi ya. Gimana lihatnya? Yang seperti ajarkan ya, lihat Palunya dari lidah ya. Kalau orang kulit hitam itu bibirnya aja udah hitam. Kamu enggak tahu ini cyanosis apa enggak? Lagi kecil ya, dok. Nah, akhirnya dokter Tausik itu berdiskusi dengan dokter Blalok. Dokter Blalok punya ini sebenarnya punya apa tuh namanya itu ya? Kayak asisten penelitian gitu loh. Dia itu nyoba di kelinci dulu. Kita coba kelinci dulu, bisa, akhirnya baru ke manusia ya. Begitulah alurnya. Ternyata hidup ini ada ceritanya, saya sempat baca itu bagus. Hidup lewat torakotomi kanan. Sampai dia dapat Nobel waktu itu, akhirnya berkembang kayak gini. 2 tahun atau 3 tahun kemudian pokoknya gede, biru lagi spell. Datang lagi, akhirnya di torakotomi kiri, klasik ya waktu itu ya. Tapi akhirnya operasi yang kedua ini gagal, meninggal akhirnya si pasien yang pertama kali Bitisan. Tapi teknik itu akhirnya berkembang dan dapat diterima oleh ahli bedah yang lain sehingga bisa menyelamatkan bayi-bayi yang biru yang spell cyanotik pada saat itu ya, pada masa itu ya. Kita belum masa total koreksi waktu itu ya. Yang kedua sekarang sudah ada Cortex ya. Kita enak ini sekarang sudah ada. Jadi bisa ngukur berapa mili yang kita pakai. Kalau beratnya sekitar 3 kilo sesuaikan ya, kita pakai yang kecil aja, jangan yang gede. Karena kalau gede, apalagi kalau masih ada kolateral, ada lagi PDA. Kalau coba kamu hitung aja, sekarang diameter aortanya berapa nulisnya. Terus kita buat PDA-nya kecil, bisa kan gitu ya, PDA kecil 3 mili. Ditambah kita buat Cortex 3,5 mili, sudah 6,5 mili. Nah, diameter aortanya paling berapa? Nggak sampai segitu. Sehingga terjadi overshunt. QPQS-nya di pulmonal banyak sekali. Yang itu akhirnya terjadi overshunt syndrome ya. Ya Bitisanmu sih lancar, cuma akhirnya asidosis ya. Jaringan di sistemiknya kurang flow-nya, asidosis terus. Akhirnya kencing nggak keluar, kan gitu lagu-lagunya. Setelah hari kelima, keenam akhirnya meninggal. Biasanya overshunt. Dan kita pernah mengalami masa-masa itu di rumah sakit Dr. Sutomo. Karena apa? Pada saat itu cuma ada shunt 5 mili. Kamu mau neonatus, mau gede, mau apa, sudah pasang itu. Kalau yang gede sih enak, bisa survive ya. Kalau yang neonatus ya sudah meninggal. Dengan saturasi 97-98. Saya sudah pernah, ada pasien saya overshunt itu. 100 gitu ya. Ya meninggal. Meninggalnya karena overshunt syndrome. Terus harap diingat, ini ada lagi penggunaan antikoagulan pasca kita pakai Bitisan. Saya heran di luar negeri, di Korea tempat saya itu enggak pakai heparin. Enggak pakai heparin, enggak pakai aspilet. Ya? Enggak apa-apa. Dia takut efek antikoagulannya. Nah, ini tapi ya itu di satu daerah ya. Ini ya kita harus hati-hati betul ya. Jangan sampai di Korea enggak apa-apa, tapi di Korea itu kamu tahu sistem kesehatannya lain kayak kita. Dia bisa pantau pasiennya, ada apa, akses ke rumah sakit cepat. Kalau enggak seperti di kita. Tapi itu sebagai gambaran aja ya. Kalau saya lebih senang pakai antikoagulan ya. Kita pakai heparin gitu ya. Tapi hati-hati juga dengan penggunaan heparin ini. Beberapa orang itu ada yang reaktif sekali. Kamu kasih, kamu kan ngejar supaya enggak klot. Tapi tubuhnya enggak kuat.
terjadi medical bleeding gitu ya. Kalau sudah medical bleeding, ya kamu terusin, kamu mainkan ya, bisa stop dulu atau dikurangi dosisnya, kamu koreksi dulu faktor koagulannya ya. Nanti jangan-jangan mati karena perdarahan. Dan kita punya pengalaman ya, 3 kali reopen karena heparin. Nah, chiefnya sudah lulus. Oh, ini ada satu yang tidak lulus. Samping saya nih. Perdarahan berapa itu dulu, Rak ya? Kena heparin. Setelah itu kita stop heparinnya, ekstubasi cepatnya, langsung masuk aspirin. Aman, pasiennya mulai. Dan berterima kasih sekarang. Anaknya sudah mau makan. Nah, begitu ya orang Indonesia ya. Dan sudah kita buka 3 kali reopen. Orang bilang, makasih dok, sudah enggak biru, makannya banyak. Oh ya, sama-sama Bu. Sambil atau IPPDS-nya itu ya. Biaran berapa liter itu sudah dibiarin. Hati-hati ya, penggunaan heparin ya, diawasi ya. Klinis nih ya, drainnya banyak, nah kalau drainnya banyak ya main low dulu atau stop dulu ya. Pasti koagulasinya nggak terbaca. Nah, ini yang kalau klasik ya, kamu bayangkan ya. Harvesting arteri subclavia panjang. Sulitnya minta ampun. Natali. Zaman saya sudah enggak pernah klasik titisan. Cuma sudah pakai. Mungkin zamannya Prof Vito dulu ya pernah mengalami pakai klasik titisan. Harvesting arteri subclavia. Ini gini. Torakotomi. Kalau stenotomi sulit. Torakotomi kamu harvesting pelan-pelan ya. Nah, kamu kalau torakotomi cari RPA-nya apa? Cuma yang kanan, patokannya. Patokannya kamu cari dulu itu SVC. SVC kelihatan pasti ya, SVC. Pasti nanti sampai SVC ke RA. Oh, ini SVC RA ini. Di bawahnya situ sudah pasti RPA-nya ya. Paling gampang PDA itu yang kan. Yang kiri ini hati-hati kalau ada PDA lagi. Kamu harus potong PDA-nya. Terus kamu putkan sannya di daerah situ. Kalau yang kiri. Sering kali terjadi ada PDA-nya ya, banyak sekali. Sekarang sih saya lebih suka dari depan cari gampangnya. Cuma ya gitu. Second operation-nya kita harus bersusah payah ya. Bebaskan perlengkapan pasca operasi yang pertama. Terus hati-hati juga kalau yang PT shunt yang central shunt atau shunt-nya yang enggak seperti ini. Kadang itu kan dari inominata atau dari aorta itu di depan banget ini ya. Jadi pas redo itu hati-hati. Di laporan operasi harus ditulis. PT shunt letak depan aorta seperti itu. Sehingga nanti setelah kalau mau total koreksi kita sudah hati-hati nih mau buka stenumnya lagi ya. Pernah kejadian itu robek itu pitisannya karena pitisannya letaknya di depan. Jadi saat stenotomi, tapi bukan di Surabaya, ke gunting. Gimana udah bayangin ya? Langsung bleeding. Belum lagi kalau itu masih lengket stenumnya kan harus kamu bebasin dulu baru bisa di spreader, di starter ya. Makanya laporan operasi itu penting. Letak bitisan itu di depan aorta atau enggak ya. Terus timusnya itu dibuang apa enggak ya. Ada timusnya sih enak, masih bisa buat nutup-nutup itunya ya. Ganjelan pas reoperasi. Makanya saya sudah jarang buang timus, itu salah satunya untuk itu kalau redo. Kedua untuk imunnya.
Enak, gampang nggak panas gitu ya di ICU. Menurut saya sih ya. Nah ini water sound atau pot sound itu enaknya itu nggak pakai benda asing. Nggak enaknya kamu bolongi aorta, reoperasinya kamu harus tutup, itu yang sulit. Kamu harus klaim aortanya dulu di atas, pakai kardioplegy. Setelah itu kamu buka aortanya, kamu tutup lubangnya tuh, biasanya kita pakai patch ya, tempel, terus nutup aortanya. Enaknya sih pasti enggak, jarang sekali jadi buntu. Enaknya jarang buntu, cuma yaitu second operasinya susah. Terus potensi oversunnya besar ya, watersun sama POTS gitu ya. Langsung soalnya ya, dari aorta langsung masuk ke PA gitu ya, kayak AP window atau truncus gitu ya, langsung dari aorta. Ya, ini skemanya. Kalau modified kita pakai Gore-Tex, dan yang klasik kita posting ya. Kelemahan yang ini juga klinisnya ya, karena diikat, tangan yang di sisi yang diikat itu kadang agak atrofi ya, terus agak dingin gitu, sehingga dia pakai tangan yang lebih aktif. Kalau dipakai sering ini still ada. Sekarang kita repair, ini paling seru ya, karena banyak variasinya. Sebenarnya lebih enak kalau strateginya itu sudah ditentukan, kita punya peta mau ngapain ini repairnya gitu ya, karena repair sudah berkembang. Terutama yang penting yaitu kalau semua syarat terpenuhi, apa itu balance dari ventricle, RA-nya bagus, balance, tidak ada yang smallish, semuanya oke, kontraksi oke, tebal otot oke, tinggal masalah di pulmonal. Ini kadang biang kerok. Pulmonary valve itu ya. Itu yang kadang yang kamu kira sudah oke, tapi bikin tidak oke nantinya setelah 2 hari atau 3 hari pasca operasi. Semuanya, hati-hati dengan katup pulmonal. Kalau ada pulmonal stenosis, itu saya sudah jelek. Ya. ASD dengan PS. Itu hati-hati. Itu ASD ini sih gampang lah ya, merem gitu ya, kamu jahit, thread, patch gitu. Terus masalah PS-nya ini yang bikin hidup tidak matinya pasien. PS-nya di tingkat apa? Teliti betul ya, kamu harus lihat dulu ya. Jangan malas-malas lihat katup pulmonalnya itu. Katup pulmonalnya ini ada 3 atau biventrikular gitu ya. Kalau ada 3 itu sudah lega gitu. Tinggal anulusnya nih, cukup enggak gitu ya. Kamu harus masukkan busi. Berapa full size-nya ya? Full size-nya yang kamu hitung, jangan half size. Kalau kurang dari full size-nya, kamu harus lebarin. Kamu harus transanular patch. Itu kalau katupnya 3. Kalau biventrikular, nah itu lain lagi ceritanya juga ya. Kamu harus transanular patch. Terus kamu kadang itu sekarang ini kan 2 itu ya, kan ngeblak. Takutnya PR. Ahli bedah sekarang dikasih itu katup namanya monokas teknik. Dikasih monokas supaya mengurangi PR-nya itu. Kalau PR gede nanti RV-nya jadi gede. Orangnya failure. Saya pernah menjumpai gitu. Failure karena kita belajar ya, cerita ya sambil cerita-cerita. Di harapan kita juga pernah mengalami masa suram itu. Saat kontega belum masuk. Jadi dia buat monokas. Kreasi pakai monokas, pakai perikat, dibuat valve gitu di RV atau di tingkat pulmonalnya gitu. Tapi setelah 3 tahun itu banyak yang RV failure karena PR-nya. Jadi monokasnya itu enggak bagus. Nah, itu yang harus
reoperasi. Juga pakai Contegra ya gitu. Sudah sekali pakai Contegra, kamu harus KIE nanti ada operasi lagi. Ganti Contegra nomor besar atau nggak cukup atau enggak, kalah katupnya. Semua pakai apa? Mau pakai kreasi dari apa itu yang Prof Kim join itu, dari apa namanya Chris? Membran itu, PTV membran itu apa namanya? Dacron patch. Nah, kreasi pakai Dacron patch lebih awet dikit 2 tahun ternyata. Nah, setelah usia operasi 5 tahun, 6 tahun, nanti akan redo operasi untuk ganti. Itu harus KIE. Sama aja kalau kita pakai bio, itu juga nggak tahan lama. Next year kita harus KIE untuk ganti. Kalau luar negeri sih enak, cekrek, pasang melodi, cekrek, selesai, cepat. Kita nggak bisa seperti itu ya. Gimana jadi ambil lagi, ganti lagi, cepat. Tapi KIE tentang katup pulmonalnya itu harus bagus. Ya, kalau komplit kita VSD closure lah. Bedanya VSD-nya biasa sama VSD-nya Valo ini agak beda dikit ya. Kalau VSD biasa itu kan enggak mal alignment itu sebidang gini ya. Shred gini ya. Kalau Valo kan mal alignment itu gini shred. Jadi kalau VSD biasa sih enak di depan mata gitu. Kadang trikuspidnya kita sibak gitu. Dia di depan mata gini. Nah, enak ini buat bimbingan tinggal. Valo lain lagi yang lubangnya gini miring gini. Makanya kita agak ngomel-ngomel ke asisten tuh ya tentang haknya itu soalnya gini kita, jadi ini nggak dapet gininya, wah belum lagi nalfudernya yang ublak-ublik, aduh sulit. Makanya dipahami situasinya seperti itu ya. Kalau VSD Valo agak miring gini, set. Kalau yang VSD biasa enak depan mata gini, set. Nah, kita tutup gitu ya. Kalau Valo, kalau malah lemon dia miring ke sini, tiba-tiba katup trikuspid itu. Gini ya. Kadang meluas ke outlet, sana meluas ke outlet. Dekat katup aorta, pulmonal, agak ke sana ya. Lebih sakit pinggang lagi kita ya. Meluas ke inlet agak ke sini. Nah, enak sudah tapi depan. Batasnya kalau inlet itu dia harus melewati dari apa? Bukan Krista, kalau Krista outlet. Hah? Membran apa? Lupa. Dari kordanya trikuspid. Kalau dia melebihi dari kordanya trikuspid berarti sudah meluas ke inlet. Bahayanya apa kalau meluas ke inlet? Hati-hati blok ya. Kamu harus jangan dalam-dalam setelah kordanya trikuspid itu. Bisa terjadi blok. Pertama apa kalau jantungnya kecil ya pada anak kecil itu bisa blok daerah situ. Kalau outlet sih enak malah ya ke itu. Bahayanya apa? Bahayanya awas nutup ketup pulmon aorta ya. Bisa LVTO. Sekarang angka kegagalan Valo total koreksi terutama yang minggunya lebih dari 2 kecil sekali ya. Sekarang tinggal 2%, 3%. Artinya 2%, 3%, 100 orang yang dioperasi, 2 aja yang meninggal ya. 2 atau 3 orang. Tidak terlalu gede ya. Cukup lah ya. Terus hati-hati. Nah ini dilihat. Pada Valo, isu tentang pulmonal hipertensi. Beberapa itu kalau yang PPH itu bisa terjadi juga pada Valo. Walaupun Valo itu dengan PS itu tidak mungkin ini terjadi PH. Ternyata pendapat itu tidak benar. Kemarin siapa yang kasih Valo itu ya? Seminar bimbingan. Siapa ya? IB? Atau siapa? Enggak, atau yang seminar. Itu disebutkan bahwa bisa terjadi pada pasien yang biru. Cianosis dok.
Yosis. Apa Yosis? Oke. Gunung gambar operasi. Nah, ini kita ke tekniknya. Total koreksi yaitu VSD closure sama kita eksisi dari PS-nya. Bila perlu kita melakukan transannular patch. Sekarang ini berkembang, kalau anulusnya cukup, makanya dengan di set skornya itu sudah kelihatan. Setnya lebih dari minus 4 sih oke ya. Atau megunya, kalau kamu perkiraan megunya itu gede gitu, mudah-mudahan nggak terjadi masalah di katupnya 3, dievaluasi katupnya 3, anusnya gede. Sekarang berkembang teknik dengan RV sparing. Comot-comotnya eksisinya dari PS-nya bisa lewat RA aja ya. Dari RA, trikus peak, di gentle banget itu, kamu angkat H-nya, angkat hub trikus peak-nya, nanti kelihatan. Sampai kamu harus kelihatan dari katup pulmonal ya. Itu baru cukup kamu melakukan eksisi. Bisa dipastikan dengan pengukuran pakai busi. Seret, masuk. Oh, masuk enteng. Masuk sih masuk, tapi masuknya seret atau ada tahanan atau enggak ya. Kalau seret ya berarti masih kurang. Kamu lihat evaluasinya. Makanya nih semakin sering itu makin kelihatan kok ini. Oh, biasanya dari CAT, kalau ada CAT lebih enak itu. Yang tebel yang mana itu bisa kelihatan ya. Nah, yang tebel kira-kira ini nih, yang tebel ini karena macam-macam PS-nya itu macam-macam. Ada PS-nya itu tebelnya itu di pulmonalnya, dekat-dekat pulmonalnya, atau di anulusnya yang sempit aja, atau emang tebel banget itu kita babat di daerah situ ya. Kita langsung kejar kayak di sini, kejar coping daerah situ ya. Hati-hati juga kalau kamu seneng coping, semua kamu copingnya ototnya, tidak ada masalahnya. Jadi monopartil yang nggak kuat nanti ya post op-nya. Secukupnya ya, secukupnya mungkin saya kira nanti bisa survive. PS ringan sih masih bisa kita itu ya, kita save ya. Tapi ya jangan sampai PS berat. Kalau PS berat ya itu gradien 65. Kalau di PS-nya ya, di bulumnya lo ya. Bukan masalah di valvalnya. Kalau valvalnya kamu bisa jumping pakai transannular patch. Dia ada tahan, makanya gradien 60. Dia kamu tahu itu masalahnya di valva, tapi kamu sudah buat transannular patch agak cembung gitu, ada tahanan di situ, darahnya pasti akan lewat transannularnya, tidak masalah. Kalau 60 klinisnya baik, tensi oke, tambah support, sudah usah masuk lagi. Itu biar aja hidup bacanya. Itu si Arzan hidup udah lari-lari sekarang. Kalau kamu ngejar itunya, karena problemnya kamu tahu itu di valvarnya yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang harusnya kamu ganti, nggak ada ukurannya. Ya, tapi kamu harus kasih tahu, nanti suatu saat kalau gede, ini katupnya harus diganti. Karena nggak bisa bertahan. Nanti suatu saat atletik, apalagi yang tebel gitu ya, otot yang tebel gitu, itu yang paling sebel itu. Kita mau kreasi seperti apa, ya gini nanti sih gini. Awalnya sih lemes gitu, gini ya. Nanti lama-lama kaku gitu. Kamu suruh fusi lagi ya. Terus hati-hati juga ini, trik yang kedua itu pada LPA paling sering itu ada kadang bengkong gini sudutnya, acute angle. Ini mau enggak mau kamu harus bebaskan kalau ada acute angle. Ini kelihatan enggak ini? Acute angle-nya. Kalau ada yang bengkong gini ya. Kadang kan ada yang nukik gitu ya. Oh, ini bagus sih cuma nukik. Harus kamu bebaskan. Kalau enggak nanti problem pasca operasinya. Flu akan lebih suka ke sini, QPCS-nya enggak sampai 1 akhirnya ya. Rame di kanan, sepi di kiri. Nah, darah lebih suka ke sini nih daripada ke sini ya.
kamu harus bebasin. Ada kayak membran, kadang itu ya di bifurkasio, kadang ada agak membran tuh ya. Makanya kalau transaksi pad kadang saya suka itu pinceng gini, kalau di catnya ada membran, buka aja dua-duanya. Terus ada itunya kita bebasin. Jangan sampai ada penghalang pokoknya ya. Kadang-kadang kalanya itu bekasnya PDA. Kalau ada PDA terus rudimenter, nah, di situ kadang suka bikin bifurkasinya itu gini. Nah, ini harus kamu patch, kamu buang, kamu harus rekonstruksi ya seperti ini ya. Jadi bebas. Ini kan bekasnya PDA ini. Kamu bebasin. Kamu harus lihat dalam cukup enggak. Makanya pledging waktu itu harus bersih saat evaluasi ya. Kamu plagiannya harus bagus ya. Jangan sampai kamu main masuk mesin kalau ada masalah di plagia, jantung masih ya harus bersih, tenang, kamu harus evaluasi. Karena di pediatri ini sekali jadi, kalau nanti masuk yang kedua itu ribet itu, mortalitasnya lebih tinggi ya, kadang nggak bisa lepas mesin. Nah, di luar negeri enak, tensi turun, pasang ECMO, selesai, lepas mesin ke ICU. 3 hari kita nggak punya ECMO. Jadi kita harus perfect saat pertama ya. Nah, ini kamu harus lihat katupnya ini ya. Harus pastikan tricuspid, anusnya cukup ya. Kalau megun di atas 2 aman biasanya. Nah, kalau 1,6 wah itu yang butuh itu ya. Kadang di center lain bisa dioperasi, wah timnya udah kuat. Kalau timnya udah kuat, nggak tahu ngapain tensinya turun, problemnya di mana, main obat seenaknya, nanti ya. Kamu kalau mau mulai follow, minta yang megunnya di atas 2. Supaya PD. Jangan yang kecil-kecil dulu, di bawah 2. Nanti setelah itu 1,8 bisa. 1,6 aja saya awang-awangan. Itu yang paling, aduh kok datang pas datang dibuat pitisan juga sulit. Ini juga sulit ya. Yang bius apa dulu, makanya kadang kita pilih hari ya. Timmu yang biasa pegang pediatrik, yang bagus pengetahuannya itu penting sekali. Tim itu harus dibina ya. Selain dari kamu, anestesinya, pasca operasinya juga harus yang bagus. Nah ini ya, cara chopping ini transanular patch ya, seret. Kadang kita inceng dulu ya, katupnya. Anusnya terus masukin ya. Oh, sempit nih, wah udah tembusin aja sampai anus sampai di RV ya. Moderator band, cara choppingnya hati-hati banget ya, jangan sampai kamu keliru identifikasi. Makanya trik pertama kamu harus identifikasi itu bukan kodenya tricuspid ya, yang kamu potong. Dilihat dulu, oh ini temannya tricuspid ini. Terus yang kedua kamu harus lihat dulu catnya, kalau ada catnya ya, mana yang paling banyak kamu chopping ya. Ini moderator bannya bisa, kadang ada yang XCC, kadang just divided gitu ya, dipotong aja cukup gitu ya, truk gitu ya, ada yang sampai dibuang. Ini moderator bandnya ya, kadang cuma 1 band ini aja kadang kita sudah cukup ya, nggak perlu, makanya variasinya banyak sekali PS itu ya. Kadang ada yang sampai keliling gitu ya, sampai nutup benar, itu yang harus sabar gitu ya, chopping-choppingannya. Harus dilihat dulu dari catnya ya, mana yang banyak. Oh di sini. Nanti bolak-balik. Kalau setelah dari ini cukup, dari RA gitu ya. Di mana yang harus kamu chopping. Terus dari cara menchoppingnya itu juga hati-hati, jangan sampai terlalu tipis itu ya. Kedua, ini pendukung RV itu enggak ini ya. Kadang kamu babet itu semua moderator band itu RV-nya itu dimensinya langsung kolap ini. Ngeplok ini. Yang awalnya berdiri karena ada kayak pagar-pagarnya. Itu kamu suka copek, ya udah. Post op nanti
off bypass, tensi 40-50 enggak kuat, RV failure, DSU, meninggal ya. Secukupnya ya, secukupnya. Jangan terlalu agresif. Terus kalau bisa ya limited RV-nya, jangan banyak-banyak. Kalau kita banyak-banyak buka RV, apa yang bisa terjadi? Pasca operasi. Paling sering junctional ya, tahu-tahu malam dilapori itu, dok iramanya lari. Seperti gitu. Itu yang paling sering dari awal. Koreksi dulu elektrolitnya, volumenya cukup apa enggak, CVP berapa, semua cukup, baru kamu rate control ya. Jangan rate control dulu. Cari dulu rate controlnya pakai panolol kayak apa, atau di DC gitu ya. Bisa opsional. Kalau bisa pakai Medica dulu, jangan sampai main DC dulu. Terakhir yaitu bisa terjadi VT, accident VT. Tiba-tiba ya, karena kalau kamu lebar banget ini ya, jangan sampai lebih dari 2/3 ya. Malah trennya itu sekarang RV sparing, kalau nggak bisa membuka RV ya nggak usah. Kalau kabut perlu ya, kalau bisa kecil dulu ya. Itu tergantung alatnya, tergantung kemampuan ahli bedanya. Kalau enggak ya standar aja, cuma jangan lebar-lebar, jangan lebih dari 2/3. Ini salah satu tekniknya ya. Kalau di luar negeri, nah ini kan kamu kelihatan aorta nih ya, ini VSD-nya ditutup lewat sini dari RV. Ini tutup VSD-nya satu-satu pakai. Kalau kamu lihat aorta ini berarti ini VSD-nya, ini yang kamu tutup ya. Saya di Korea itu diajari nutup VSD dulu. Supaya apa? Ya, supaya enak aja nutupnya. Kedua, kalau kamu bekasnya chopping-chopping itu merupul. Kamu jahit, robek, jahit, apalagi kita tekniknya kan ini enggak satu-satu pakai plejet. Kita kan continue ya. Itu makanya kalau pakai plejet enaknya enggak merupul. Enggak bisa. Terus hati-hati yang daerah aorta sini ya, jangan sampai nutup katup aorta LVTO ya. LVOTO. Nah, ini kan katup trikuspid nih. Dikit-dikit aja ya. Kalau perlu pakai plejet ya. Nah, dikit. Terus masuk sampai sini, kan tembusin anulusnya trikuspid tuh, masuk ke anulusnya, tuh, masuk. Sisa kak jahit paru gitu ya. Masuk sini, keluar, masuk sini, keluar, masuk sini, matrasnya ya. Saya biasa mulai ya, saya diajari Prof. Paul, Prof. Vito, Dr. Heru ngajari dari sini dulu yang paling gampang. Soalnya kita running ya, continuous. Dari arah sini. Kalau ini jam 12 berarti jam 5 gitu ya. Seret masuk sini ke arah sini sampai kamu nggak bisa forehand. Berarti kamu harus berhenti ya. Pindah jarum satunya. Hati-hati. Kalau sini hati-hati. Avinot ya. Dikit masuk ke anulusnya sini. Ketemu di anulusnya, saya pasang plejet. Oke. Perfect kalau nggak ada residual VSD ya. Kalau residual jangan sampai lebih dari 3 mili ya. 1, 2, maksimal 3 ya. 4 mili kamu harus masuk lagi. Tuh, tutup. Nah, ini ya. PET 11. Korea ini namanya spaghetti. 60 dengan plejet. Benang spaghetti. Nah, gitu. Kita enggak punya. Dan mahal banget ya. Satu benang itu berapa? Prolin itu 300 ya. 300-400. Ya, berapa juta ini? Belum patch-nya. Aduh, mahal banget. I love cheap. Raymond kepotong. Yang bikin satu benang aja ya. Cukup ya. Ini kalau sudah lebar gini. Ini dari RA ini. Nah, lihat ini dari RA ternyata nutupnya. Nah, ini kalau RA aja RV sparing enggak masalah. Tapi kalau butuh nginceng ya kalau bisa pulmonalnya aja ya. Jangan sampai melewati anulus. Dia eman-eman itu ya. Sparingnya itu ya.
untuk masa depan lebih baik. Oh iya, siapa tahu nanti umur 40 tahun doain kamu kan. Pahala jariah. Ya baik. Nah, ini transfer pad, ini sudah melewati anulus ya. Ini anulusnya ya, katupnya ya. Terus kamu cek ininya, variable katupnya ini ganggu enggak ini kira-kira ya. Kalau kita pasang monokas ya itu kita pasang ini dulu. Patch-nya ini dulu, seret. Nah, seperti model saya kan suka jembung gitu ya. Terutama kalau yang katupnya ini tebel. Tak jembungin gitu ya. Sampai guyonan tuh tembolok atau turbo atau apa itu ya istilahnya saya. Mau pasang turbo gitu ya, atau tembolok. Nah, kita cembung gitu. Kalau ininya tricuspid bagus gitu ya nggak perlu. Kalau monokas, kamu pasang monokas itu ada aturannya ininya supaya monokasnya diameternya ini yang pasang ini tuh 2 kali dari ini ke sini. Ini kamu ukur dulu nih, set ke sini mau berapa? Misalkan 4 cm gitu ya. Berarti yang sininya harus 8 cm. Nanti tadi akan melambai gini, set untuk itu. Nah, itu ancarannya. Itu ancarannya dari salah satu ahli bedah ya, Siva itu ya, mengajari saya seperti itu. Ininya itu 2 kalinya ini ke sini. Nah, cuma saya belum ini sih, belum praktekin. Soalnya harus pakai ini. Kita perikatnya aja sudah habis buat tutup ini. Bovine perikat. Saya nggak punya. Nah, kalau kita pakai ini, terus nutupnya ini pakai apa? Setelah kamu jahit ini sini, kamu tutup lagi ininya ke sini. Pakai perikat ya. Terus kalau mau jangan sekali-sekali nutup ini pakai Dacron. Membran atau VSD-nya itu. Kamu boleh pakai Dacron asal jahitnya pakai benang CV. Benangnya anunya katup netral itu ya. Kalau itu ya. Kalau kamu jahit, kalau kamu pakai prolin, kamu akan bleeding. Boleh sebelum masuk, kadang diakal pakai apa itu? Lem, glue. Kalau begini, terus jahitan yang di padnya di glue. Baik glue harus rata. Cuma kadang masih bocor. Karena jarumnya, ada jarum sama lubang benangnya itu gede jarumnya. Ya kalau kena padnya gitu, bukan jaringan, dia akan lubang. Yang membran itu, VSD itu. Kalau pakai CV, antara jarum sama CV-nya ini seukuran. Jadi tidak akan bolong mini lubang gitu di patch-nya. Nah, kalau separatif berbeda-beda. Kalau di RSCM suka pakai dopamin sama mirinon. Di harapan kita tidak ada mirinon. Adanya koritrop, isinya sama sih. Kalau kamu mau mirinon tidak tahu. Kori, masuk kori. Dopamin boleh. Kalau orang kita pakai dobutamin sama koritrop, mirinon ya. Kita pakai ludus dari Vaskon, boleh lain-lain, terserah. Sama center ternyata soal dulu, wow ini salah nih, harus pakai ini, harus pakai. Ternyata di sana pakai ini, sana pakai ini. Oh, ya tergantung. Korea lebih itu lagi. Ludus Vaskon, surat tensi masih turun, masuk IKMO, sudah beres. Selesai. Udah ada itu main-main inotrop itu. Saya belajarnya di ini, di tempat yang canggih, nggak bisa kita praktekkan sendiri. IKMO tinggal geret di ruangan ini sudah ada 5 atau 6 IKMO, tinggal geret sini. Nanti 2 jam bagus atau apa? Kadang kita ini IKMO-nya. Oke, apalagi ini? Komplikasi yang pertama evaluasi itu bleeding. Setiap ini dalil pertama ya, kita harus lihat bleeding. Makanya begitu sampai ICU langsung masukkan suction, bleeding dilihat ya. Kedua, ventilatornya ya ada plugging apa enggak ya, cukup apa enggak, suction dulu ya. Nah,
Kalau PR, kalau yang mild sih oke ya. Kalau yang problem, kalau moderate, PR moderate, aduh ini yang harus bingung kita mau ngapain ya. Mau enggak mau kamu harus do something nantinya ya. Mau pasang katup bio, biasanya karena katupnya. Kita harus siap katup bio. Di sisi kanan diutamakan pakai bio. Karena kalau pakai mekanik ini double antiplatelet ya. Nah ini kematian paling sering kalau kamu hard block atau VT, VF itu ya. Kalau kamu lebar-lebar banget buat transanular pad-nya, terutama yang ke arah RV-nya ya. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Jangan tidur semua nih. Tanya, Dok. Ya. Dok. Ya. Oh, hilang. Ya, Vi. Ya, silakan. Dok. Dari Hanafi, Dok. Mau menanyakan, Dok. Ada beberapa kasus, misalnya dengan TOF dengan PR severe, itu kan membutuhkan ya pulmonary retention berat, PR berat, Dok. Nah, itu kan tadi dikatakan perlu untuk dilakukan PVR, Dok. tricuspid atau pulmonary valve? Pulmonary valve, Dok. Pasca operasi. Durante op, kapan sih kita menentukan bahwa ini pulmonary valve-nya harus di replace? Selain dari temuan Durante op tuh kita melihat adanya athletic valve, Dok. Apakah cuma syaratnya ketika kita menemukan bahwa ini pulmonary valve-nya athletic berat sehingga harus diganti? Apakah ada syarat lain untuk menentukan bahwa ini PV-nya harus diganti, Dok? Selain dari gini. Syarat pertama kita mulai bedah jantung yaitu tim kita harus kuat dulu. Kalau kamu sudah yakin timnya kuat, tinggal kita masalah surgeon-nya ini ya. Antara mengganti pulmonary valve itu masih ada dua pendapat. Satu di pendapat yang nggak usah katup yang natif itu lebih bagus daripada kamu harus ganti bio. Nanti kamu macam-macam pulmonary valve repair kan macam-macam. Wah, itu kalau kamu jago banget tentang repair ya. Kalau aku nggak jago, mending saya ganti. Kapan kalau saya ganti itu kalau ketemu yang atletik, yang keras katupnya itu ya. Kadang kamu suka kayak membran terus tebel banget tik itu. Nah, sudah itu kamu ganti aja itu. Itu yang nanti bikin PS malah bukan PR, PS-nya yang berat. Kalau PR-nya kalau katupnya karena tricuspid atau karena transanularnya yang ke gini, ya kamu harus lihat dulu waktu Durante op. Nanti kalau kamu sering itu kelihatan kok, oh ini harus di komisurotomi nih. Karena ini PR-nya sebelumnya sudah kamu lihat. Oh, PR-nya nih kok nggak gatuk nih ya, kamu harus komisurotomi. Komisurotomi aja sudah mengurangi angka PR. Kalau transanular pad-nya lebar, terus katupnya bagus, itu potensi untuk PR. Makanya itu ahli bedah, ini kayak gini-gini itu sering karena dia sudah itu ya. Indikasi utamanya itu ya dilihat dari Z-score-nya itu. Kalau Z-score-nya kecil atau apa, kamu harus transanular pad, tapi nanti kelihatan kok ini kayak gini nih nanti PR nih. Makanya sekarang berkembang teknik monokas itu. Saya enggak mau ganti ini, tak pasang monokas saja nanti bisa kok ini bertahan. Kan sudah ada penelitian itu 5 tahun 6 tahun. Nanti baru itu saya ganti untuk katupnya. Kadang seperti itu.
Iya, Atau apa ya kamu, kalau saya pribadi, ya, karena itu yang dari luar-luar seperti itu ya. Di jurnal-jurnal kamu lihat itu ya, sering pakai Monoka, sehingga pada jurnal tuh menghindari replacement dari di awal. Ada satu jurnal tuh suka replacement di awal karena apa? Angin, saya nggak bisa kontrol nih. Pasien saya ini kadang setelah operasi nggak rajin kontrol di negara kita gitu ya. Ya sudah, kamu ganti yang bagus. Kedua, saya nggak punya kemampuan untuk merepair. Ya sudah, diganti aja, sudah bagus. Ganti yang kasih shaftnya agak gedean dari, gantinya ukurannya dari katup aorta. Kamu lihat tuh tangganya itu berapa itu anulusnya. Nomornya katup aorta kamu lebihin 2 nomor aja sudah cukup. Soalnya kamu transanular PET. Ngerti, Wi? Halo? Gimana nanti? Oke, sampun. Terima kasih Dokter Zaki, Dokter Arif. Oke. Ya memang harus pakai papan tulis ya. Nggak bisa kita ngomong kayak gini nih. Yang kamu nggak ngerti yang aku bayangin. Ya asal kerugian pakai Zoom. Apa? Bertanya, Dok. Ya, Humansa. Ini, Dok, pada pasien TOF dengan kondisi RCA-nya yang melintang, Dok, itu kan kita nggak bisa transfer PET, Dok. Jadi kita kan salah satunya yang saya baca itu kan dengan Rastelli. Nah, kalau kita lakukan Rastelli itu, apakah RVO-TO-nya itu tetap kita lebarkan juga, Dok, atau hanya Rastelli saja? Itu pertanyaan pertama, Dok. Lalu pertanyaan kedua, menurut pengalaman dokter, pasien dengan post repair TOF itu dia itu lebih PR tolerance atau PS tolerance, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, yang pertama ya, kalau ada RCA melintang terutama single ostium, kamu pastikan dulu anulusnya itu perlu di transanular patch apa enggak. 1. Kalau anulusnya gede, ya kamu harus effort yang lebih banyak melakukan chopping PS-nya itu di lewat RA atau lewat pulmonal MPA. Kamu buka dikit, kamu bantu-bantu untuk choppingnya lewat situ atau lewat RA. Kalau ininya anulusnya kecil, nah ini yang cilaka kan. 1, kamu lebih enak pakai Contegra ya, bypass gitu, udah selesai. Kalau enggak punya Contegra, 1 melipirnya, transanularnya itu setelah kamu potong, kamu kasih space kira-kira arahnya corona itu kemana, kamu ngikuti ke arahnya coronanya itu. Itu tekniknya Roger Mee. Karena dulu belum ada Contegra mungkin ya. Jadi kalau ya apa nih bayanginnya? Nah, bersih. Pakai ini dong, benar-benar. Oh, pakai sini. Hitamnya dulu. Oke, itu otomatis, Pak. Di Sebentar dong. ya stop ini. Misalkan gini ya, ini kartu pulmoner. Ini kan RV-nya sini nih. Ini terus ada iseng ini ostium, ini RCA-nya sini nih ya, karena sini ostium. Ya nggak sekejam ini kali ya. Kadang ini lintang gini. Kadang RCA-nya gini. Full. Pemansa. Ya, Dok. Kita kan nggak, biasanya kan kita seret gini. Ya, Dok. Nggak bisa. Jadi ini setelah potong sini, straight, melipir ke sini. Nah, kamu kasih jarak lah, ini berapa senti untuk menutup transanular pad-nya. Oke. Jadi nanti pad-nya
Ini nih. Menjauhi koroner berarti dok ya, patch-nya ke Yo, deket ini. Kalau kepotong, apa yang terjadi kalau kepotong? langsung STEMI dok. Hah? Ya kamu kayak keluarganya lah ya. Kita sudah berusaha dan bisa pasti mati ya. Ampun dok. Ya gini, salah satu tehnya. Atau kalau enak ya kita ini. Oh, cantik ya. Pengadaan susul Coba ini seret. Ini buka nih seret. Ini buka, nanti kita pasang kontak gerak. Oh, selesai Rastelli operation. I love Rastelli. Seret alirannya gini ya. 54 kontak gerak 54 juta. Gini Bu. Ya dok. Atau kalau ininya gede enak. Nah, kita tinggal comot aja RA gitu ya, RP spare bisa. Kalau ininya kecil ini yang silakan. Oke? Ya dok. Ada lagi? Terus yang kedua dok, tadi menurut pengalaman dokter, pasien dengan post-repair TOF itu apakah Sekarang itu PS relatif lebih enak. Oh, ya dok. Kalau PR itu gampang ini, gampang RV failure, apa? Gede dilatasi nanti. Enggak nyambung. Jadi gede. Baik dok. Kalau PS lebih hipertrofi nanti, tapi bisa kelihatan. Yang kedua kadang bisa dibalon-balon ini sama kardiologi. Kalau PS dengan balon-balon bisa untuk gedein. Ya semuanya boleh, mau PR mau PS asal trivial mild ya. Kalau moderate severe berarti tidak bagus koreksi kita. Kita harus masuk. Dan kalau PS kamu lihat problemnya tingkat valvar atau di PS infundibulum. Kalau valvanya bagus tapi dibilang PS moderate atau berat, kamu harus masuk lagi. Pasti ada yang ngalangi dagingnya ini. Potong aja dikit nanti. Komprongin. Bisa warna lain dong. Hapus. Gimana gitu? Yang gini ya, ini kan PS-nya kan kadang ini ada yang masih gini, ya, ngalami gini. Ini udah kamu babat ini, cuma ada gini, ya sudah. Kamu potong aja dikit, terus sudah sama sedikit, terus sudah cukup ini. Kadang ada yang masuk sini, kadang ada yang bukan di sininya. Yang residual PS itu kadang. Ini sudah open gini ya, open gini ya. Ada yang gini kadang ada moderator band gini, ya sudah comot aja. Sudah cukup. Oh ya macam-macam PS itu ya. Pengingat sini. Macam-macam. Kadang ada yang gini tok gitu ya. Kadang ada yang diffus ini yang kadang agak lama gitu ya. Diffus gini. Pinhole. Kadang ada yang PS-nya dianulus saja. Ini yang lupa tambah ini. Oh, ini waktunya sudah selesai nih berarti. Kalau gini
macam-macam variasinya. Tidak semua kamu melakukan hal yang sama, harus coba. Saya cuma sedikit. Ada lagi? Apa lagi ya? Kalau RP, kalau PR-nya berat, ya akan terjadi RP. Mau terjadinya setahun depan atau 2 tahun depan, nanti akan terjadi pasti. Strateginya ya jangan sampai PR. Kamu masuk untuk perbaiki problemnya, PR-nya di mana? Apa perlu monokas, apa perlu kamu ganti katup, atau kamu cukup komisurotomi? Itu kamu lihat PR-nya tingkatnya di mana nih, katupnya ini. Ngeplek-ngepleknya di mana? Oh, ini karena kegedean ini, kegedean teksnya sudah atau outnya yang failure gitu ya, itu sudah dikuncur. Atau alat katupnya ini sudah kamu ganti. Kalau map kita tunggu. Kita ada waktu. Yang problem kalau Android atau Sophia. Android itu yang simpel itu ya. Maju enggak. Oh, Sophia udah pasti nih kita maju gitu ya. Waduh, PR Android ini loh. Nah, ini stabil ya, sudah kita pulang aja ya. Bu, boleh. Mas ini ada tambahan pertanyaan? Habis gini kita makan di kopi kan? Hah? Ada pertanyaan lagi? Dipersilahkan. Izin tanya, Dok. Silakan, Dokter Edwin. Dok mau tanya tadi, kalau pada pasien yang dengan ada PDA-nya yang akan direncanakan untuk petition dengan ligasi PDA, yang kan ada beberapa operator minta pakai mesin, ada yang tidak, Dok. Yang saya pertanyakan pertimbangannya untuk pengambilan keputusan kita itu apa, Dok? Apakah untuk petition kemudian delegasi PDA atau masuk CPB dulu, kemudian ligasi PDA baru petition, Dok? Pasien itu dengan sering spell apa enggak? Iya, Dok, dengan riwayat spell. Ya. Kalau riwayat spell, kalau mau kerja enak langsung masuk mesin. Masuk mesin dulu. Daripada kamu klaim PA-nya tambah micu spell. Gitu, Win. Iya, Dok. Kan misalkan nah, iya kalau belum mulai sudah di sini data misalnya dan PDA. Kalau dia sering spell pasti ada masalah. PDA-nya yang mau nutup kecil, kadang PDA itu gede, cuma sininya kecil. PDA itu kadang kayak gini. Ternyata kecil di PDA-nya.
Kadang ada letak PDA itu yang di baliknya, terutama yang pemain atresi gitu ya. Letak PDA-nya di sini. Ini sulit banget kita cari itu. Kalau yang biasa gini, nah kita di depan mata bisa kita ikat gitu ya. Kalau sama proprietor disuruh potong. Jadi, saya berani potong cuma dari depan. Kalau dari drop itu tidak berani. Aduh, ngeri kalau dari depan ini. Apa kadang kita tutup dari dalam. Kalau dia sering spell, modal awal mau berangkat saturasi petang puluh seket. Kalau kamu nggak pakai mesin ya kamu perkosa sistem ini, ya, kamu paksa lagi, kamu klaim lagi, nanti spell. Nah, capek banget kamu belum selesai kerja, kamu resusitasi. Sebentar diturun lagi. Problemnya saat kita klaim ini ya. Nah, lagi jahitnya gitu ya. Kadang ada yang gampang, pas gampang, ada yang angel. Cuma ruginya pakai mesin tuh bleedingnya itu. Bleedingnya. Kamu jangan ragu-ragu pakai lem ya. Di lem aja saya tinggalin. Pakai parinya ya. Kan ACT-nya tinggi banget kita pakai mesin itu. Nah, itu problemnya di bleeding. Oke, jawabin. Iya dok, makasih dok. Tapi ada beberapa operator yang berani, sudah, terserah ya, operator nggak bisa paksakan. Skillku sama skillmu kan naik. Kalau kamu jago, bisa ini tuh dalam 10 detik. Nah, kamu itu, silakan bisa aja. Terus saya nggak bisa, ya, kerja enak, tenang, prestasi, kita pakai aja. Iya dok, makasih dok. Kecuali kalau ini udah jelas. Pitisan itu motor tinggi kalau pada anak kecil nggak di bawah 4 kilo itu inilah usia 6 bulan. Usia 6 bulan, 7 bulan. Gini aja ya, saturasi 40 itu kamu aortanya kita pegang, tarik ini aja sudah. Yang gini. Sebel banget kalau yang ini ya. Kita UT ini belum kita ngeklaim PA masih aortanya ditarik gini aja. Tensi turun. Aduh, gitu biasanya pegang itu. Ini harus lembut, megangnya itu nggak bisa provokan, harus nggak boleh kasar. Apalagi kalau 4 kilo, kita main 4 kilo itu, aduh jaringannya itu kena benang aja sudah keiris. Jantungnya robek itu. Kupul harus pakai plejet, kadang tidak perlu didapin. Usia berat badan 4 kilo gitu, kan hati-hati. Tidak semuanya itu sama. Sama sih sakitnya VSD, ASD, tapi kalau kecil jaringannya itu rapuh banget. Lain. Tisu handlingnya harus lain. Oke? Oh, nanya Dr. Arif. Untuk pasien-pasien bawah tekanan sambil dokter memberikan. Terkadang saya lihat ada yang memberikan pasien ini dengan sildenafil, ada yang tidak dengan sildenafil. Iya. Post-bitisan maupun post total koreksi. Karena kemarin saya ngeliat Arfian dokter memberikan sildenafil, kemudian yang anak Arzan juga dokter memberikan sildenafil. Dilihat tora fotonya sepi, nah kita kasih sildenafil. Oke. Berarti ada stenosis di perifernya ya dokter? Ya, kita asumsikan gitu. Toraknya sepi ya kita lebarin. Yuk operasi yuk. Operasi apa ya? Mau nanya. RSIN. Dok, mau nanya dok. Bentar dok, belum masuk dok, bentar. Enggak dia.
cuma lihat tadi ya. Mau nanya dong. Oh, mau nanya ada. Mau nanya. Oh iya. Dok, Nah, mohon masukan atau advice untuk PBDS nanti akan bekerja. Kasus Palu yang bagaimana yang kira-kira straightforward dan mereka itu bisa mengerjakan tanpa ada banyak komplikasi. Sehingga mereka nanti bisa punya bahwa kasus seperti ini bisa dikerjakan. Bukan kasus yang enak ini. Satu, yang nggak kecil-kecil. Ya, usia 7 tahun gitu ya, udah gede jantungnya ya. Jantung gede, kanulasi gampang ya. Ini untuk... Maaf dok, kalau usia itu apa nggak lebih baik semakin kecil semakin baik untuk prognosanya? Arah-arah injepit gak karu-karuan, Bu. Rutul kabeh lah tambah cilik. Mekun 2 ya, minimal 2. Kalau kamu boleh lah saya kalau mau bimbing ini. Kalau Mekun 2 terus anak usia 7 tahun gede. Terus ngeketnya PS-nya nanti dilihat ya. Enggak terlalu seru ya. PS-nya ininya dari catnya itu yang enggak yang gampang choppingannya. Nanti kita lihat ya. Gampang chopping. Biar ini kadang kan kalau bimbingan hasilnya berhasil dia bisa pede. Kalau terlalu angel nanti hasilnya elek. Ini bisa. Ini ya. Ya, jadi maksud bukan kasus Ridho, jangan Ridho minta bimbingan ya. Udah terheru aja. Bukan kasus Ridho. Jadi maksud saya adalah supaya mereka tuh bisa dapat kasus pertama kali yang berhasil dan mereka itu bisa punya rasa percaya diri lebih untuk mengerjakan kasus kedua. Ya, ini. Karena kan kita tahu bahwa Palu ini kan bukan operasi yang semudah ASD atau VSD. Ini kan lebih sulit. Dan mereka juga kita tuntut untuk bisa mengerjakan. Jadi biar mereka itu punya patokan bahwa kasus-kasus seperti ini itu kira-kira saya bisa kerjakan. Jadi mereka bisa memberanikan diri untuk mengerjakan. Maksudnya begitu. Ini Dokter Tio. Nah, kalau saya sih enak gini. Enak gede. Kak usia Alfian itu ya, cocok gitu. Nah, COVID. Jantung itu mana eman kena COVID. Oke? Ya, makasih dok. Oke, makasih Dokter Tio. Mana dia? RS ya? Di Mitra. Oh, Mitra. Iya. Yang bisa swab cuma di Mitra, Mas. Oh. Oke, ada lagi tanya? Dok, izin dok, bertanya dok. Ya, Be. Untuk yang PS dok, untuk kita choppingnya itu dok, kebenaran itu mulainya dari mana, terus sebatas apa ya dok ya? Kita mulai, tadi kan dokter bilang kan jangan terlalu agresif tuh biar hasilnya nggak hipotensi, biar nggak failure dok. Ya, ini kita kalau mau chopping itu sebatas apa dok? Dan mulai dari mana dulu ya dok ya? Kalau kita kasih dok. Misalkan ini, Be. Kalau ini aja ya, misalkan apa itu tambah transmanual patch ya. Kita dari RA ya, kelihatan kan. Ini dibuka misalkan RA, ini trickle speed-nya kan kita sebat ini. Kita lihat trickle speed diangkat gitu. Nah, ini kan ada nanti akan kelihatan. Nah, biasanya itu kelihatan kalau PS-nya berat, di CAT kamu saya saranin tuh harus lihat CAT-nya dulu. Nanti di situ akan kelihatan daerah mana yang harus kamu chopping. Kalau saya pribadi, ini kan aorta nih. Ya, ini kan katup aorta. Kalau kelihatan VSD-nya, nah, misalkan VSD yang sini. Nah, saya paling senang follow itu kalau VSD-nya subpulmonar, VSADC. Waduh, enak rezeki banget tuh buat bimbingan, enak banget. Kalau yang bolongnya gini, mungkin. Nah, misalkan VSD-nya kan gini. Ini nanti kamu kerja apa ini ya? Coba ini Mang. Oke. Jadi sini gitu.
Sing gambar shopping-shoppingnya. Bentar, Be. Hah? Oke. Kamu lihat ini moderator Ben. Nggak bisa, Bang. Oh, nggak bisa. Ini aja berarti ya? Ya, ya. Ini kelihatan, Be? Bisa. Nah, bisa ngeluh. Jadi, kan. Nah, ini. Nanti kan ketemu gini. Saya lebih suka pakai rectangle itu. Nah, di rectangle, dia tembus nggak? Disebak aja, di thread gitu ya. Nah, nanti kita lihat thread itu ini ngalangi katup apa enggak ini? Kalau ngalangi katup, nah kamu comot. Ya. Terus di area sini nih paling sering ini yang bikin residual nih, deket katup ini. Soalnya kamu sini kan ini nih, ke area sini kan, kok ya lagi ini. Di area sini tuh yang paling aman, terus akhirnya kamu banyak-banyakin di situ. Tapi kamu ini dikikis dikit aja nih yang dekat aura, tapi jangan banyak-banyak. Nanti bisa menimbulkan VSD baru. Nah, sini dikit aja, terus banyakin yang sini. Residual PS paling sering dekat sini atau sama di kikisannya sini yang kurang. Dekat aorta itu. Duh, kok kisi. Nah, ini kayak ini ya, contoh ya. Ini kan menghalangi ini. Kadang itu ini yang kamu sini potong aja. Ini setelah kamu tutup, tapi setelah kamu tutup VSD. Ini kan tutup sini. Nah, kadang ini ada residual sini. Nah, ini dikikis sedikit ya. Bisa gini atau bisa gini ya. Cuma ini sulit kadang. Terus kita takut ya, takut bolong, takut jebol jadi VSD baru. Nah, choppingnya cukup ada yang cuma dibelah-belah gini aja, Be. Ceret, belah, masuk rectangle, belah. Ceret, nanti ceret 2-3 kali sudah cukup. Wah, agak gede, masukin busi, ukur. Full size masuk, nah, aman kalau tanpa tahanan ya. Masuknya harus bebas. Jangan kamu paksa dorong masuk sih, cuma segini kamu gedein gitu melar ya. Tapi nanti sekali gini lagi. Nah, jadi yang benar-benar segini ya, di ini cuma ukur aja, gampang kan. Pastikan full size itu masuk sampai anulus ya. Kalau full size nggak masuk anulus berarti kurang tuh. Aman. Kadang kita, kok gampang ini masuk, nggak ada halangan nih, kelihatan dari tip. Kalau misalkan kita buka dari PA ya, masuk busiku, nggak ada halangan nih, langsung masuk kelihatan tricuspid gitu ya. Ah, tas anual pet aja, pet sudah selesai. Nggak perlu itu, kalau cuma selesai itu. Post op bypass 80 ya, paling Fastcon 50. Busi itu berapa di atas full size? Sudah full size air cukup. Nah, karena enggak yakin ini akan itu. Kalau kamu sesuai golongannya gitu kan. Kan dia kan kalau cuma itu. waktu kontraksi dia lebih kecil gitu. Jadi nah, itu makanya kelihatan tahanannya itu. Makanya kalau kamu udah yakin ini udah banyak aku coma tuh kok masih pressure gradient, biarin aja. Kadang masih fungsional, lama-lama nanti bisa. Apalagi kalau anaknya udah lari-lari, dia kok gradiennya 3, bodo amat bisa anaknya udah lari-lari mau ngapain lagi. Oke, Be. Sedalam apa, Be? Ya kamu harus inilah. Saya kira cuma moderator banyak aja kamu sisin, potong-potong aja sudah cukup. Nah, kalau kamu comot ya jangan sampai
bolong, apalagi sampai bolong tuh ya, kamu ke dalam, tipis kelihatan nggak kalau kamu terlalu tipis itu, tipis banget, nanti dijahit itu bocor. Jahit apa? Ini patchnya, jangan dalam-dalam, pokoknya asal moderator bandnya itu yang ngalang-ngalangi, kamu sisi yang kejar dulu itu moderator bandnya aja, sudah kamu apa? Robek-robek dikit itu kamu insisi itu ya, cukup. Saya pernah ini, cuma ini tok ternyata, ya sudah motor bandnya cuma insisi, sudah gede, udah tutup. Selesai. Nggak perlu sampai harus dipotong ke uang gitu ya. Cuma Jadi lihat yang ngalangi kartu enggak, kalau enggak ngalangi ya enggak usah. Kalau kamu kan dikit aja kamu sudah. Enggak usah harus cukup aja ya. Cukup aja, enggak usah lebih-lebih. Makanya kamu jangan berlebihan itu ya. Cukup aja dah. Bisa. Oke. Silakan ada pertanyaan lain. Sambiran. 1,5 jam dah. Iya, punya kopi tiam ini ya. Oke, bila sudah tidak ada kita akhiri sesi kuliah pada Sabtu hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dan diskusikan menjadi manfaat. Jadi, terima kasih Dr. Ari atas waktunya. Pengumuman yang masih di sini bisa ke kopi tiam. Boleh ke kopi tiam. Oke, saya tutup. Terima kasih, Dok. Siap, Dok.